فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun sebelum kita lanjutkan, nah barakallahu fikum, mungkin ada di antara kalian yang mau setoran atau ada yang belum setoran. Nah, antum sudah siap antum? Sudah siap? Hadis yang ke-6 sudah siap? Apa? Sudah bisa belum? Sudah baca kemarin? Antum sudah. Berarti antum ulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Kalau sudah qala Rasulullah enggak usah yaqul lagi. Ulangi lagi. An Nu'man bin Bashir Na'am barakallahu fikum ahsan. Antum hafal hadis pertama? Hafal enggak? Masih hafal enggak? Setorkan. Bismillah. An Amir bin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Ahsan, tabarakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaitu mengenai bahwasannya manusia tidak boleh merasa aman dari fitnah atau perkara-perkara syubhat yang ada di hadapannya. Jadi solusi yang terbaik kalau mendapati perkara yang masih samar, bukan kita mendatanginya namun menjauh dan menghindar darinya. Itu solusi yang terbaik. Dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan dua kriteria yang sangat bagus. Jadi kalau orang bertemu perkara syubhat, perkara yang samar, itu dia nanti kalau berlepas diri dan menjauhkan diri dari perkara samar tersebut akan meraih dua kriteria atau dua sifat yang sangat bagus. Apa itu? Yang pertama dan yang kedua? Apa? Naam barakallahu fikum. Yang pertama adalah apa? Adalah naam akan apa? Suci agamanya, dan juga naam barakallahu fikum akan apa? Akan suci pula kehormatannya. Naam. Itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi, gitu. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, sungguh dia telah mensucikan agamanya dan apa? Dan kehormatannya. Itu dua perkara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Na'am barakallahu fikum, faman tarakal mustabihat hasala ala hatainil khoslatain. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat,
sungguh dia telah meraih dua sifat yang sangat mulia ini. Bara'atud din, yaitu sucinya agama dan juga bersihnya agama, serta taharatul 'ird, yaitu kehormatannya pun suci, tidak terkotori. Dan kemarin untuk masalah bacaan 'ird ini ada 3 bacaan dan artinya pun berbeda-beda. Faedahnya sudah kami nukilkan kemarin. Apa dan apa? Irdun artinya kehormatan. Aradun artinya sebagian kecil. Ardun luas. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik. Fal insanu idza arada an yamurra min tariqin la yadri hal huwa aminun wa khalin min qutta'it turuq wa min as-siba' am la. Perhatikan baik-baik ini. Maka manusia apabila dia ingin melewati sebuah jalan, ingin melalui atau melewati sebuah jalan, dia enggak tahu apakah dia itu aman dan juga bersih dari quta'it turuq. Quta'it turuq itu pembegal. Paham ya? Pembegal, perampok yang ada di jalan itu, atau aman dari siba'. Siba' itu binatang buas ataukah tidak? Dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Fa innahu yatajannabuhu listibahi amrihi alaihi. Maka hendaknya dia menjauhkan diri dikarenakan masih samar perkaranya untuk dirinya. Paham ya? Jalan yang enggak pernah dilewati. Nah, barakallahu fiikum, kelihatannya mengerikan sekali, apakah ada binatang buasnya ataukah tidak, nanti ada pembegalnya atau enggak, itu lebih baik dia menghindar. Nah, jangan malah menjerumuskan diri. Dikhawatirkan apa? Ternyata ada pembegal di situ. Nah, barakallahu fiikum, atau ternyata ada binatang buas di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Wahtimali an yakuna ghaira amin, dan ada ihtimal kemungkinan tidak aman. Wa hadza fi amrin min umurid dunya, ini padahal dalam perkara dunia. Fa kaifa fi amrid din alladhi huwa a'zam. Kata beliau, bagaimana sekarang kalau perkaranya perkara agama, yang tentunya perkaranya lebih besar daripada perkara dunia. Perkara dunia itu aja kita berhati-hati, jalannya aman atau tidak ya? Banyak pembegalnya atau enggak? Itu pun kita hati-hati kan, perkara dunia. Apalagi kalau perkara agama, lebih berhati-hati lagi. Halal atau haram ini? Jangan-jangan halal, jangan-jangan haram. Masih ada kesamaran. Paham ya? Seperti itu solusi yang terbaik. Bagaimana tadi solusi yang terbaik? Menghindarkan dan meninggalkannya. Mau insyaallah ya? Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Fa hadzal haditsu fihi isbatul wara' wal ihtiyat. Hadis ini di dalamnya ada pendalilan mengenai wara' dan ihtiyat. Wara' itu menjaga apa? Na'am, barakallahu fiikum, harga diri. Menjaga harga diri dan juga merasa na'am, barakallahu fiikum, sederhana dengan sesuatu yang jelas-jelas halal tanpa menoleh pada perkara yang samar. Wal ihtiyat, berhati-hati. Ihtiyat, berhati-hati. Wa annal insana yahsunu bihi an ya'khudha bil wara' wal ihtiyat. Dan sesungguhnya manusia itu justru lebih baik kalau seandainya dia mengambil cara yang wara' ini dan juga berhati-hati. Maksudnya bagaimana? Menghindar. Li'anna dzalika aslamu lahu wa ab'adu 'aniz zalal. Dikarenakan yang seperti itu lebih selamat untuk dirinya dan lebih jauh daripada ketergelinciran atau keterpelesetan. Paham ya? Maksudnya daripada terpeleset, tergelincir, lebih baik dia berhati-hati dan menjauhkan diri dari perkara syubhat. Mahum soal ini ya? Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Tsumma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalan mahsusan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berikan sebuah contoh atau permisalan yang bisa dilihat, disaksikan oleh panca indera. Panca indera itu ada berapa? Talha? Ada 4 atau ada 6 panca indera? Ada 4 atau ada 6? Panca indera itu ada 4 atau ada 6? Yusuf? Panca indera ada berapa? 2? Masya Allah. Allah barik. Panca indera ada berapa, Abdurrahman? 4 atau 6? Panca indera ada berapa? Barakallahu fikum. Khalid? 5 saja? Panca indera ada berapa? 6. Masya Allah, Allah barik. La ba'as, khair insyaallah. Panca indera ada berapa, Yusha? 5. Antum? 5. Kalau antum tadi nyebutkan 6 panca indera. Panca indera itu 5 ya. Panca itu 5 artinya.
Indra itu ya indra. Paham ya? Nah, panca indra itu apa? 5 itu apa saja? Indra, nah melihat, indra penglihatan, terus pencium, terus indra perasa, ya, terus apa? Bahasanya yang satu saja. Paham ya? Indra pencium, indra pembau, indra peraba, indra pendengar, indra itu perasa. Peraba lain, perasa lain. Paham ya? Merasa maksudnya merasakan. Ya istilahnya sama, cuman beda bahasa saja. Bahasanya kalau peraba itu menyentuh itu ya indra peraba ya. Jadi jumlahnya 5. Indra penglihat, pendengar, peraba, peraba, kemudian perasa, kemudian apa? Pencium atau pembau ya. Nah, barakallahu fikum itu. Yang jelas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, mahsusan yang bisa dicerna oleh panca indera, dilihat saksikan langsung. Lilladzi yaqa'u fis syubhat, yaitu orang yang terjatuh dalam perkara syubhat. Annahu qad yaqa'u fil haram, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Faqala karra'i, maka Rasulullah mengatakan seperti pengembala, ra'il ghanam, pengembala kambing, yar'a haulal hima, yang dia mengembala di sekeliling pekarangan orang. Nah, biasanya kalau pekarangan orang itu ada batasannya. Paham ya? Ini batasannya, kotakan ini punya si fulan, si alan. Paham ya? Nah, kalau dia mengembala kambing sekeliling pekarangan itu, lama kelamaan kalau kambing lihat rumput yang hijau di dalam pekarangan itu, masuk kambingnya. Nah, ujung-ujungnya orang pengembala pun ikut masuk juga. Allahul musta'an, kita lihat. Na'am, wal hima asy-syai' al-mamnu'. Hima itu adalah sesuatu yang dilarang. Yusama hima, maksudnya sesuatu yang dijaga, yang dibatasi, yang dibentengi. Wa kana min 'adati qabail Arab, dan dahulu termasuk kebiasaan barakallahu fikum, adatnya kabilah atau marga orang Arab, idza akhsaba mawdi'un minal ard annahum yahmuna hadzal mar'a. Dan kebiasaan orang Arab dahulu, apabila mereka sudah mendapatkan satu potongan atau satu tempat di tanah gitu ya, sudah ditanamin atau sudah dia miliki, mereka barakallahu fikum menjaga ketat pekarangan tersebut. Fala yaqrabuhu ahadun liyahtassu bih, maka enggak ada seorang pun yang boleh mendekati untuk memilikinya. Karena sudah dia miliki tadi ya, sudah dikasih batasan, dikasih benteng. Liyakuna limawashihim, ini tujuannya untuk apa? Binatang ternak khusus mereka saja. Yang lainnya lain sendiri. Apa maksudnya? Jadi binatang-binatang yang lain yang punya orang lain enggak boleh masuk ke pekarangan yang sudah dibatasi tadi. Fa idza jaa man yar'a bi ghanamihi haula hadzal hima, apabila datang orang mengembala kambing di sekeliling barakallahu fikum benteng atau batasan ini, fa innahu la yastati' an yamna'a infilata ba'di ghanamihi ila dzalikal hima. Maka sesungguhnya dia tidak akan mampu menghalang-halangi apa? Kalau seandainya sebagian ghanam, sebagian kambing tadi menoleh atau pergi ke pekarangan tadi itu. Kan sulit. Kambingnya kan enggak hanya satu saja. Allahul musta'an. Farubbama tanfalitu wahidatun aw aksar fataqa'u fil hima. Bisa jadi terkadang yang berpaling menoleh masuk tadi itu bukan hanya satu, lebih dari itu. Akhirnya pun terjatuh dalam masuk dalam pekarangan orang tadi. Fa yata'arradu li'uqubati sahibil hima. Akhirnya pun mendatangkan mendatangkan barakallahu fikum orang yang yang nanti memberikan hukuman pada pemilik pekarangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang itu kan marah karena pekarangan orang yang dimasukin kambing tadi. Fal hadiqu minhum alladhi yahtatu li amrihi, orang yang cerdas dari kalangan mereka, yang dia itu sangat berhati-hati terhadap perkaranya, wa yadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil himani. Kalau orang yang cerdas berhati-hati itu justru membawa jauh-jauh binatang tadi itu kambing jauh dari pekarangan orang. Karena selamat. Karena kalau dekat-dekat pekarangan orang, yang namanya pekarangan tahu sendiri, sudah dirawat, disirami misalkan, kemudian rumputnya hijau. Lah kalau kita mengembala kambing di situ, bayangkan, kambingnya kan tertarik dengan sesuatu yang hijau.
Akhirnya masuk ke pekarangan itu, merusaklah pekarangan. Allahul musta'an, terjatuh dalam perkara yang haram. Allahul musta'an. Jadi orang yang cerdas justru menjauh. Nah, mengembalanya di tempat yang jauh yang kira-kira apa? Nah, barakallahu fikum, rumput tumbuh bukan di pekarangan orang tapi di tempat yang bisa dikatakan belantara. Nah, fakama anna hadzal ra'i qad la yamliku man'a ghanamihi minal infilat wal wuqu' fil hima. Sebagaimana pengembala ini tidak mampu untuk menghalang-halangi kambingnya masuk dan terjatuh dalam pekarangan orang tadi, fa innal insana la yamliku man'a nafsihi minal wuqu' fil haram. Maka sesungguhnya manusia pun juga tidak akan mampu menghalang-halangi, mencegah dirinya untuk terjatuh dalam perkara yang haram. Maksudnya bagaimana? Hati-hati. Karena mencegah kambingnya aja enggak mampu, apalagi mencegah dirinya gitu loh istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Idza talabbasa bisyubhat, apabila tersamarkan dengan perkara syubhat. Fa hadza mitsalun wadihun, ini contoh yang sangat jelas dan gamblang. Wa mahsusun, bisa dicerna dengan panca indera. Yadullu ala wujubi istinabi syubhat li'alla yaqa'al insanu fil haram. Yang hal ini menunjukkan wajibnya apa? Menjauhkan diri dari perkara syubhat agar seseorang tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Kalau jelas-jelas itu samar, jangan didatangi. Paham ya? Kalau mencurigakan, kita misalnya masuk ke sebuah warung makan, kok ini kok ada gumpalan-gumpalan warna merahnya apa ini? Mencurigakan, jangan-jangan darah misalkan, ya jangan dimakan. Nyari yang jelas-jelas halal. Ada daging sapi, ada juga apa? Ikan lele yang jelas-jelas. Paham ya? Telur goreng. Tapi ada mencurigakan, ini apa gumpalan-gumpalan merah ini misalkan. Jangan malah nyoba. Paham ya? Nah, kecuali kalau ada penjualnya di situ nanya, "Ini apa ini, Pak?" "Wah, ini dam, darah," katanya. Misal kalau sudah jelas-jelas kayak gitu ya dijauhi, tapi kalau masih mencurigakan, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Naam, kita lihat berikutnya. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadits bayyana as-sababa alladhi yaj'alul insana mutawarri'an mutajanniban lisyubhat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menjelaskan sebab yang menjadikan manusia itu wara' dan menjauhkan diri dari perkara syubhat. Was-sabab alladhi yaj'alul insana mutasahilan, dan juga menjelaskan sebab yang menjadikan manusia bermudah-mudahan, la yatawarra' 'anil syubhat, tidak wara' terhadap syubhat, wa bitali qad la yatawarra' 'anil haram, dan berikutnya pula tidak berhati-hati dari perkara yang haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, semacam apa? Gumpalan daging. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Tapi kalau gumpalan itu bagus, bagus juga seluruhnya. Jasadnya bagus seluruhnya. Wa idza fasadat, namun apabila gumpalan tersebut rusak, maka fasadal jasadu kulluh, akan rusak pula semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalb, ketahuilah gumpalan potongan daging tersebut adalah al-qalb. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yaitu jantung hati. Paham ya? Jantung hati. Nah, Allahul musta'an. Yang jelas kalau rusak, rusak semuanya. Sebagai manusia seperti itu, kalau jantungnya rusak, orang itu kalau kena penyakit jantung parah gitu, dengar suara kera-kera mengagetkan aja langsung jeglek dia. Paham ya? Jeglek maksudnya konslet, paham ya? Meninggal dunia. Nah, dengar suara yang kira-kira keras, enggak tahan langsung seperti itu, ya enggak? Parah. Hatinya juga gitu, kalau hatinya sakit, karena mungkin terserang penyakit yang parah gitu, berbahaya juga. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Namun yang diinginkan di sini kita lihat, fa idza kana fil qalbi salahun, kalau seandainya hatinya itu bagus, fa inna sahibahu yatawarra'u 'an syubhat, maka pemilik hati tersebut akan merasa berhati-hati dari perkara syubhat. Wara', tidak mendekati. Wa illa idza kana qalbuhu laisa fihi salah, dan jika tidak demikian, kalau seandainya hatinya itu tidak bersih, tidak bagus, naam, fa innahu lan yubali bisyubhat, niscaya dia tidak akan pedulin syubhat. Syubhat atau bukan, dia terjang terus. Hati-hati. Tsumma lan yubali bil haram fima ba'du. Kemudian setelahnya kalau sudah enggak peduli lagi dengan syubhat, enggak peduli pula dengan perkara yang haram setelahnya. Fal madaru 'alal qalb, perputaran itu semuanya tergantung dengan hatinya. Hati itu
Fama huwal qalb? Apa itu qalb? Al-qalbu huwa al-mudghatu yakni qit'atul lahmi. Paham ya? Hati itu adalah mudghah. Mudghah itu potongan daging. Nah, barakallahu fikum. Allati fis sadr, yang ada di dalam dada manusia. Jantung hati. Jantung hati, barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Wallati biha yumayyizul insan bainadh dhari wan nafi'. Yang dengannya dengan hati tadi, jantung hati tadi itu, nah barakallahu fikum, manusia bisa membedakan antara yang membahayakan dan yang bermanfaat. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati. Kita punya hati, hati-hati. Jangan sampai hati kita ini mati. Nah barakallahu fikum, karena tidak hati-hati. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum dengan hati yang mati dan juga berpenyakit. Allahumma musta'an. Karena hati ini butuh siraman. Ya, termasuk bentuk kehati-hatian orang terhadap hatinya, dia berhati-hati dengan hatinya. Paham ya? Agar apa? Tidak terjerumus dan juga tidak terkotori perkara-perkara syubhat. Mahfuz insyaallah ya. Nah, yang jelas hati-hati barakallahu fikum, karena hati itu sangat berbahaya sekali. Kalau tidak apa? Tidak bagus tadi. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini sebutkan wa bainat tayyib wal khabith, yang bisa membedakan antara yang bagus dan yang jelek itu hati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya. Sesungguhnya matanya itu enggak buta, bisa melihat matanya, tapi yang buta itu apa? Mata hati. Kalau sudah mata hatinya buta, berbahaya sudah. Akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada dalam dada tersebut. Hati-hati barakallahu fikum, kalau hati sudah buta, rusak, itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kita setiap hari butuh apa namanya? Siraman. Siraman apa namanya? Jihad? Siraman apa? Siraman rohani. Paham ya? Nah, siraman yang sumbernya Al-Qur'an was sunnah. Nah, karena kalau yang namanya hati itu bagaikan tanaman. Jadi hati itu kalau enggak pernah disirami, enggak pernah dipupuk, akan layu. Kalau sudah layu, meninggal dunia. Paham ya? Mati. Allahu musta'an, hati itu akan mati. Oleh karena itu ikhwan fid din, azzani wasakumullah, nah termasuk makanan pokok hati adalah al-ilmu. Nah barakallahu fikum, nah min aqwatil qulub al-ilm. Aqwat, itu termasuk makanan pokoknya hati itu al-ilm. Kalau ilmu atau setiap hari makan ilmu, walaupun kelihatannya enggak kenyang perutnya, tapi hati, masya Allah, hati itu yang kenyang. Karena apa? Karena itu makanan ma'nawi. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azzani wasakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, sebagaimana dinukilkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna apa yang diungkapkan oleh Ahmad mengenai ilmu. An-nasu ilal ilmi ila ta'ami awa li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am asy-syaraf fil yawmi marrah aw awa na'am wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfusih bi adadi na'am bi adadi awa bi adadi apa anfusih ana barakallahu fikum bi adadi nafasih afan bi adadi nafasih na'am. Artinya apa? Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu itu lebih dia butuhkan dibanding makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yaumi marra aw marratain. Karena orang itu kalau cuma minum dan makan dalam sehari itu butuhnya sekali dua kali masih hidup. Paham ya? Wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih. Paham ya? Dan butuhnya dia terhadap ilmunya dengan apa? Setiap kali nafas yang dia hembuskan. Tahu antum nafas? Na'am. Setiap nafas yang dihembuskan itu butuh ilmu. Antum mau ke kanan butuh ilmu, ke kiri butuh ilmu, belajar butuh ilmu, salat, zakat, puasa, kerja pun butuh ilmu. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu jangan menyepelekan yang namanya al-ilmu. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Fa idza amiyal qalbu waqa'al insan fi syirki wal kufri wal mafasid. Apabila hati itu sudah buta, maka manusia akan terjatuh dalam perkara kesyirikan, kekufuran dan kerusakan-kerusakan. Wa idza kana fil qalbi basiratun
namun apabila hati itu memiliki pandangan, fa innahu yatajannabu hadhil asya', niscaya hati tersebut akan menjauhi perkara-perkara ini, fal madaru 'alal qalb, perputaran itu semuanya kembali kepada hatinya tadi. Hatinya baik atau tidak, itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Namun jangan cuma mengandalkan, yang penting kan hatinya, Mas. Seperti kelompok-kelompok yang sudah mendengar kalau dinasihati ngayal, ini jelek-jelek kayak gini minum khamr tiap hari, yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya katanya. Ini pendapatnya Murji'ah. Paham ya? Pendapatnya Murji'ah, hati-hati. Kalau nasihati ngayal, ini haram Pak, rokok enggak boleh Pak, berjudi haram. Ini walaupun berjudi tapi kan yang penting hatinya, Mas. Yang penting hatinya ini yang penting. Berjudi tiap hari enggak masalah, hatinya yang penting. Yang tahu hanya ana dan Allah Taala katanya. Allahul musta'an. Kok bisa itu entengnya seperti itu? Iya kan, Pak? Ayolah. Allahul musta'an. Nah, bukan yang penting hatinya. Hati juga penting, qaul juga penting, amalan yang terpenting. Sudah kita lewati kan? Keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Apa definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah? Diucapkan dengan la ba'as, khair insyaallah, la ba'as. Antum? Nutkun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Terus wa'tiqadun janan, diyakini dengan hati. Terus diamalkan dengan anggota badan. Terus kalau nggak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya nggak masalah. Bahasa Indonesianya sudah. Bertambah dengan ketaatan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusul ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Itu pendapat ahlu sunnah mengenai makna iman. Ini dihafalnya 5 perkara. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan tertipu dengan apa? Dengan biasanya diucapkan para ibu-ibu. Dulu pernah ada kejadian, kisah nyata. Allahul musta'an. Ini sekedar menyebutkan sebagai hiburan saja. Ada ikhwah, dia nyebrang jembatan. Ternyata di bawah itu ada ibu-ibu nyuci pakaian. Qadarullah masyafa'al, ternyata jembatannya itu kan sudah jembatannya bisa dikatakan rusak. Jatuhlah ikhwah itu ke bawah apa? Ke bawah jembatan tadi. Ada ibu-ibu situ. Ikhwah ini takut sekali. Ibu-ibu mengatakan, enggak apa-apa Mas, yang penting kan hatinya. Gitu. Kisahnya itu. Jadi kebanyakan mereka itu ngandalannya itu, ucapan yang penting kan hatinya. Maksudnya bapak atau Mas ini ngelihat kita ini enggak masalah, yang penting hatinya. Paham ya? Kan ikhwan ini takut, ibu-ibu semua di situ. Syahidnya apa? Barakallahu fikum, syahidnya ucapan tersebut kurang tepat. Kalau untuk dipakai untuk apa? Dalil untuk maksiat enggak tepat itu, paham ya? Nah, hati yang penting, tapi apa? Bukan berarti hanya di hati saja. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Qala ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, yakni qit'ata lahmin saghiratan, yaitu potongan daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila potongan daging tersebut bagus, niscaya jasad pun akan seluruhnya akan bagus. Salahat bi khaufillah wa khasyatih wa taqwa wa mahabbatih. Akan bagus dengan apa? Takut kepada Allah dan juga merasa takut kepada Allah serta bertakwa kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, namun apabila potongan daging yang kecil tadi rusak, falam takhshallaha, kemudian dia tidak takut kepada Allah, walam takhaf minhu, tidak pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walam tuhibbah, tidak pula mencintai Allah taala, fa innal jasada yafsadu. Niscaya jasad tersebut akan rusak, li'annal qalba huwa malikul jasad. Karena yang namanya hati ini faedah bagus sekali ini. Hati itu rajanya jasad kita. Jadi jasad kita ini ada rajanya. Rajanya apa? Hati. Kalau hati baik, baik semuanya insyaallah. Tapi kalau hati rusak, rusak semuanya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, seseorang itu berpikir dengan akalnya. Akalnya mana? Mata hati tadi itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang kufar memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya otak tapi tidak punya akal. Nah, banyak enggak? Banyak, seperti hewan, seperti ular, harimau, kambing, sapi, itu punya otak tapi akal enggak punya.
Nah, kita sebagai manusia barakallahu fikum yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna, otak ada, akal ada, dimanfaatkan barakallahu fikum. Bayangkan orang-orang saudara kita kaum muslimin yang mereka bermudah-mudahan main judi dengan apa? Mengadu ayam jantan, ayam jago. Antum tahu ayam jago, Anas? Nah, ayam jago itu mereka adu. Allah musta'an. Mereka adu itu ayam jago itu, bayangkan. Padahal yang adu ini orang-orang yang berotak dan berakal itu loh. Kok malah yang diadu yang berotak saja? Kalau mereka benar-benar berakal, berpikir, mengganggu aja dilarang, apalagi mengadu itu ya. Mengganggu dilarang enggak? Mencaci maki aja dilarang. La tasubuddik fa innahu yuqidul shalah. Jangan mencaci maki ayam jantan, ayam jago. Karena sesungguhnya dia membangunkan kalian untuk salat. Mencaci maki aja dilarang, apalagi mengadu. Allahul musta'an. Nasallahu an yusliha ahwalana wa ahwalahum jami'an. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga memperbaiki keadaan kita dan keadaan mereka semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza salahal maliku salahat ar-ra'iyatu. Apabila raja itu sudah bagus dan baik, niscaya rakyatnya pun juga akan bagus. Paham ya? Gerak-geriknya manusia itu kalau hatinya bagus, akan bagus gerak-geriknya. Paham ya? Tapi kalau hatinya rusak, gerak-geriknya mencurigakan. Mencurigakan barakallahu fikum. Jadi tidak ada ketenangan pada hatinya. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa idza fasadal maliku fasadatir ra'iyah. Apabila raja tersebut rusak, rusak pula rakyatnya. Fa'alal muslim an yas'alallaha salaha qalbi. Maka wajib atas seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Antum sudah hafal antum? Coba diulangi. Naam, ahsan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Artinya apa artinya Ibnu Umar? Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas. Naam. Karena hati kita enggak tahu barakallahu fikum yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kekokohan. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Fa'alal muslim an yas'alallaha salahal qalbi. Li'annahu idza salaha qalbuhu salahat umuruhu kulluha. Dikarenakan kalau seandainya hatinya bagus, bagus pula urusannya semuanya, perkaranya semuanya bagus. Wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Dan apabila hatinya rusak, rusak pula semua urusannya dan semua perkaranya. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah. Wa lihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli. Perhatikan ini penting sekali ini. Oleh karena ini, dahulu Rasulullah SAW memperbanyak ucapannya, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, absar itu juga sama. Nah, barakallahu fikum, kokohkanlah hatiku di atas apa? Di atas agamamu. Fataqulu lahu Aisyah, kemudian Aisyah ummul mukminin berkata kepadanya, fi dzalik ketika Rasulullah mengucapkan doa tersebut, fayaqulu laha ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni wa qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Dan apa yang bisa membuat aku aman atau yang membuat aku aman? Nah, dari apa? Dari ketergelinciran atau semisalnya. Padahal dalam keadaan hati-hati hamba itu berada di antara jari jemari daripada barakallahu fikum, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Apabila Allah Taala menginginkan untuk membolak-balikkan hati seorang hamba, Allah Taala akan balik. Allah Taala akan membaliknya. Barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jalla, diperhatikan baik-baik bahwasanya hati manusia itu lemah. Nah, barakallahu fikum, hati manusia itu lemah. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah bangun malam, qiyamul lail, salat malam. Nah, barakallahu fikum, dijaga baik-baik. Walaupun enggak banyak-banyak 3 rakaat tidak masalah. Kalau masih kuat tambah lagi. Yang penting apa? Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Jangan malas-malasan. Dibangunkan langsung segera bangun. Nah, adzan pertama dikumandangkan langsung bismillah. Paham ya? Ke belakang, selimut singkap semuanya bismillah. Seperti itu. Paham ya? Memang ngantuk itu enak dan lezat, tapi tempatkanlah pada tempatnya.
Paham ya? Nah, jadi ketika barakallahu fikum sudah adzan pertama dikumandangkan langsung bangun. Nah, enggak perlu diopiak-opiak. Opiak-opiak ya. Enggak perlu dipukul dulu, bangun. Langsung aja langsung sadar. Oh, ini udah adzan pertama. Bangun bismillah. Baik. Ayo na'am barakallahu fikum, bangun. Nah, setelah itu ambil air wudu, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya biar agak lebih khusyuk, lampu itu enggak dinyalakan semuanya, mungkin dinyalakan 1 atau 2 karena biasanya kalau redup-redup itu lebih tenang keadaannya. Paham ya? Nah, daripada terang silau atau semisalnya, tapi jangan tidur. Paham ya? Yang jelas fokus. Salat itu menghadap Allah taala. Jangan antum salat sejak awal dan pertama sampai sebelum subuh enggak bangun-bangun. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ini. Doa yang paling penting ini jangan sampai terlupakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahul musta'an. Fal qulubu bi yadillahi 'azza wa jalla. Maka hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alal insani an yas'alallah an yahdiya qalbah. Maka wajib atas manusia untuk minta kepada Allah taala agar diberikan petunjuk hatinya. Nah, karena kalau sudah dapat petunjuk barakallahu fikum, niscaya tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat kalau seseorang sudah berada di atas petunjuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hadza ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu terus ayo. Na'am barakallahu fikum, itu ayat yang mulia jangan dilupakan. Na'am ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sahih ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas? Ya ayyuhalladzina amanu. Na'am barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, nah barakallahu fikum, wajib atas diri-diri kalian menjaga diri kalian. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mereka mendapat petunjuk, niscaya Allah taala akan menambahkan padanya petunjuk dan akan mendatangkan ketakwaannya. Nah barakallahu fikum. Tadi benar ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atau pernah tercatat dulu? Pernah? Maksudnya ada pernah tercatat situ San? Ayo na'am barakallahu fikum, ayat tersebut bagus sekali. Pendalilan mengenai bahwasanya apa? Kalau orang berada di atas petunjuk, itu insyaallah taala tidak akan tersesat biidznillah. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Dikit lagi ya. Wa 'alaihi aidan an yatajannaba ma yufsidul qalb, dan wajib atas seorang manusia agar menjauhkan diri dari perkara yang bisa merusak hatinya. Li'annal qalba yafsadu bisyubhat wal ma'asi wa bi aklil haram. Dikarenakan hati itu akan rusak dengan syubhat-syubhat dan kemaksiatan-kemaksiatan dan memakan harta-harta atau makan sesuatu yang haram. Fal ma'asi bi jami' anwa'iha tufsidul qulub. Maka perbuatan-perbuatan maksiat dengan seluruh jenisnya bisa merusak hati manusia. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. An-nadharu ilal haram. Ini penting ini. Bagi para thalabah perhatikan baik-baik ini. Melihat pada perkara yang haram itu hati-hati. Yaitu melihat para wanita ajnabiyah, wanita bukan mahramnya. Antum misalnya keluar ke sana belanja, yang ada belanja yang dilihat makanannya, jangan lihat penjualnya. Paham ya? Hati-hati, fitnah. Bukan sembarangan ini. Yang diserang itu bukan semata-mata mata antum, hati. Hati ini berbahaya sekali. Memang pertama kali fitnah itu pandangan pertama tadi. Tapi kalau sudah lewat pandangan pertama merasuk ke hati. Nah, di hati itulah diproses. Allah musta'an. Terbayang-bayang, terfikirkan, hindari barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum belanja di luar sana, banyak fitnah, cuman antum harus bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri paling penting. Nah, barakallahu fikum, kalau antum misalkan beli roti di angkringan atau di toko sana, beli makanan, lihat makanannya, lihat rotinya. Mau bayar ya sekedar bayar saja. Nah, barakallahu fikum. Mafhum? Mafhum? Ayo, na'am. Seperti itu. Hati-hati barakallahu fikum, fitnah itu ngeri sekali. Fitnah yang paling dahsyat
perempuan bagi kaum lelaki. Sebagaimana hadis yang sahih yang sudah kita lewati, muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya yang melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Melainkan fitnah wanita. Mulai dari suaranya, paham ya? Mulai dari barakallahu fikum semuanya. Disebutkan hingga semuanya adalah aurat. Oleh karena itu disyariatkan untuk menutupinya. Nah ini an-nadharu ilal haram, melihat pada perkara yang haram. Hati-hati barakallahu fikum. Wastima'ul haram, dan mendengar sesuatu yang haram. Hati-hati ini. Hari Jumat diserahkan HP-HP-nya, jangan bergaya di pojokan sendiri pakai handset. Dengan musik, hati-hati. Jangan sampai ada yang seperti itu. Barakallahu fikum, jangan ada yang seperti mendengar sesuatu yang haram. Paham ya? Yang berlalu. Yang berikutnya jangan diulangi lagi kalau seandainya pernah terjadi. Paham itu ya? Mendengar musik haram, istima'ul haram. Kullu hadza yufsidul qalb, ini semuanya merusak hati. Karena antum bayangkan orang-orang yang suka musik nyanyian itu terkadang kalau dengar musik nangis ya. Terharu, tapi kalau dengar murotal Al-Qur'an enggak menangis sama sekali. Paham ya? Susah untuk menangis. Allahul musta'an. Walaupun untuk masalah nangis dan ataukah tidak itu tergantung dengan sensitifnya orang ketika merenungi tersebut. Cuman terkadang kalau orang sudah senang musik, itu dengan musik sedikit langsung tersentuh hatinya. Wah, menangis, mengucurkan air mata. Tapi kalau mendengar kalamullah azza wa jalla, enggak bergetar sedikit pun. Allahul musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Fa idza nadhara al-insanu ila al-haram fasada qalbuh. Apabila seorang melihat pada perkara yang haram akan merusak hatinya. Wa idza istama'a ila al-ghina wal mazamir wa alatil lahwi fasada qalbuhu. Apabila dia mendengarkan kepada ghina, itu dangdut, nyanyian, barakallahu fikum, wal mazamir alat-alat musik, wa alatil lahwi, dan alat-alat alat-alat yang bisa melalaikan ya, seperti trompet, gitar atau semisalnya alat musik, itu melalaikan semuanya. Fasada qalbuh, akan rusak hatinya. Mainan game masuk juga, hati-hati. Jangan sembarangan. Game itu bukan ada di Android saja ya. HP-HP jadul juga banyak gamenya. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan diam-diam HP Anda jadul kok. Oh iya, jadul enggak masalah, tapi jangan mainin game. Paham ya? Hati-hati itu. Barakallahu fikum, itu bisa merusak hati karena kalau udah terlanjur terjun dalam dunia game ini, terkadang salat pun diterjang. Lah kenapa? Lah belum game, main game terus ya. Benar kan, Pak? Ayo Allah yabarik fikum. Hati-hati. Hindari yang seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbuh. Apabila seseorang sudah terjatuh dalam perkara maksiat, rusak hatinya. Wa idza akala al-haram fasada qalbuh. Apabila makan suatu makanan yang haram, akan rusak pula hatinya. Makan daging babi, makan daging anjing, B1, B2. B1 apa kemarin? Anjing, B2 apa? Hati-hati barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar penjelasan biar nanti enggak salah faham atau gagal faham. Karena mungkin kalau di sini atau enggak pernah lihat ya, tapi kalau di jalan-jalan sana terkadang banyak jual sate rica-rica B1, rica-rica B1. Rica-rica B2. Yang pertama B1 gambarnya anjing, yang bawah B2 gambarnya kepala babi itu. Hati-hati. Jangan mencoba, syubhat. Hati-hati ya. Allahul musta'an. Fal insanu ya'malul asbab allati yasluhu biha qalbuh. Maka manusia hendaknya menempuh sebab-sebab yang bisa membuat baik hatinya. Amma husulus shalah fa huwa biyadillahi jalla wa ala. Adapun untuk mendapatkan kesalehan hati, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak maksum dari kesalahan, namun bukan berarti meninggalkan kebaikan, namun berupaya semaksimal mungkin dengan perjuangan pengorbanan untuk mewujudkan dan barakallahu fikum merealisasikan yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum, seberat apapun, sepahit apapun, yang namanya al-khair, kebaikan, al-istiqamah ala kitab sunnah harus kita realisasikan, harus kita wujudkan dengan meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.